Sobat Sosiologi, kembali lagi di PPS, Podcast Pemuda-Pemudi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, aku, Hanum, akan memandu jalannya podcast pada sore hari ini. Bersama gestur kita yaitu mahasiswa aktif Sosiologi Angkatan 2020, yaitu, boleh kenalin dulu dong, C? Hai, sobat-sobat PPS. Perkenalkan, nama aku Tia Cindika. Biasa teman-teman sosiologi pada manggil Cece. Gak mungkin nih sobat-sobat PPS gak kenal aku. Tahu dong pastinya. Boleh dong di-spill dulu Instagramnya nih, C? Instagram aku, tolong ya editor, TianCNDK di sini underscore. Tolong di-follow ya teman-teman. Oke. Baik, udah kenalan nih kan tadi dengan gestur kita. Jadi selanjutnya kita akan mengulik nih, apa sih tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana mahasiswa yang turun bekerja. Langsung saja nih, C. Pertanyaan pertama untuk sobat-sobat PPS nih, mungkin ada yang belum tahu apa sih barista itu, dan kebetulan Cece di bidang barista juga gitu kan. Boleh dong jelasin apa sih barista itu, mungkin sobat PPS pada belum tahu gitu. Kamu nanya. Oke, menurut aku nih ya, menurut aku barista itu tuh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam kopi, kan? Karena barista itu berasal dari bahasa Italia yang artinya pelayan bar. Nah, cuman di era sekarang ini udah semakin modern nih, jadi nggak sama kayak dulu lagi. Kalau dulu kan beberapa coffee shop itu tuh menerapkan standar penerimaan karyawan mereka itu barista yang harus berlisensi resmi lah gitu kan. Jadi nggak semua kafe atau restoran menerima barista gitu kan. Tapi kalau sekarang nih bisa kita lihat lah di UMKM coffee shop seperti Jendela ini khususnya gitu kan, menerima karyawan baru itu tuh dia tidak memandang standar harus barista yang berlisensi lah, tapi melainkan barista itu harus memiliki ada niat gitu dari dia, mau belajar, mau belajar rajin dan lain sebagainya. Jadi sekarang enggak seketat itu gitu kan, dan yang penting tuh orangnya mau belajar, lebih tepatnya seperti itu kan. Terus selanjutnya nih, mengapa Cece lebih memilih banyak juga nih beberapa pekerjaan yang lain, kenapa Cece lebih tertariknya di bidang ini gitu? Sebenarnya awalnya mula aku terjun ke dunia ini nih karena Bombastic. kawanku sih. Jadi aku tuh tertantang dengan kalimatnya yang mengatakan bahwa kopi itu nggak seenak itu tuh teman-teman. Jadi dia bilang ke aku, gak usah lagi coba kopi katanya. Kopi itu nggak seenak itu. Yang asam lambung nanti bisa sakit nih katanya gitu kan. Terus aku tuh anaknya tipikal yang nggak percaya nih, satu sisi pandang orang aja nggak percaya. Jadi aku harus buktiin ini kopi bener nggak enak nggak sih gitu kan. Terus awal mulanya tuh aku sering nongkrong lah sama teman-teman ke beberapa coffee shop gitu kan, mencoba kopi-kopi. Menurutku rasanya tuh gak seburuk itu ternyata. Dan ketika kita mencium aroma kopi itu tuh aku nggak tenang sih. Jadi orang aku nggak tenang karena kopi itu menenangkan gitu. Jadi setelah dari sering-sering nongkrong, kayaknya nggak ada progres nih. Aku pengen mengenal kopi lebih dalam gitu kan. Terus akhirnya lihat beberapa lowongan yang ada tersebar di media sosial tuh aku submit lah CV-ku dan Jendela menerima lamaranku gitu. Berarti awalnya dari tantangan dengan karya tantangan, Saya mau main dan juga. akhirnya tertarik sendiri dan ingin mencoba lebih dalam ya Rizzo. Begitu sobat PVS. Jadi tantangan yang diberikan dari orang tersebut bisa nih jadi motivasi untuk kita masuk ke dalam dunia tersebut. Oke, selanjutnya gimana nih Cek? Kan Cece juga masih kuliah. Gimana sih kuliah sambil kerja gitu? Kalian sambil kerja. Kebetulan nih ya, puji Tuhan banget nih, jam kerjaku di Jendela ini nih flex up lebih sih.
jadwalnya tuh malam, jadi kuliah tuh nggak bakal terganggu sama sekali gitu kan. Aku kan jatuhnya ngambil part time di sini, dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aku baru kerja. Jadi kalau kuliah tuh ya masih aman-aman aja sih, masih oke-oke aja. Berarti untuk tentang 2 jam kuliah enggak Sama sekali. dan tapi kan kita kuliah siang gitu, tapi kan ada nih tugas segala macam itu. Gimana sih Cece membagi waktunya gitu? Jadi kan kalau ngerjain tugas sih kadang aku bawa laptop sambil nugas di jendela, karena kan nggak setiap jam lah ada pelanggan gitu kan. Jadi kayak di sela-sela kosong aku bisa ngerjain tugas. Terus kalau misalnya aku libur kerja aku bisa nyicil tugas, karena kan waktu tuh masih panjang gitu kan. Gitu sih. Oke, kita lanjut. Tadi dari yang dikatakan Cece, kayak kan nggak setiap jam tuh ada pelanggan, jadi masih bisa lah mencuri-curi waktu untuk mengerjakan tugas. Berarti teman-teman PPS kan banyak nih yang mengatakan, bisa nih bekerja sambil kuliah gitu kan. Sebenarnya jatuh ke diri kita sendiri aja kan, Cek, kayak pandai nggak ngebagi waktunya sendiri. Pandai nggak kita manage-nya semua. Itu sih jatuhnya ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, kan udah banyak nih berbagai keahlian C, dan dengar-dengar juga Cici baru selesai ikut lomba ya C, ya Karista. Mungkin boleh nih diceritain pengalamannya ikut lomba kemarin. Itu sebenarnya kayak acara fun battle aja sih. Kayak kalau kita sosiologi itu bilangnya sosiologi on futsal. Fun futsal ya kalau kalian tiap minggu tuh kan. Itu tuh sebenarnya kayak tarkam gitu antara coffee shop. Jadi barista-barista coffee shop fun battle lah, menyeduh kalau manual brew. Terus itu tuh sih nggak semua coffee shop kan baru sih, karena slotnya terbatas, cuma 32 slot aja sih. Keren juga itu teman-teman. Nah lanjut lagi nih teman-teman. Kan tadi udah nih cerita apa motivasi Cece, terus juga gimana sih cara membagi waktu, dan juga ada juga nih pengalaman. Nah selanjutnya ada nggak sih kesulitan ketika Cece udah masuk di bidang ini? Mungkin boleh dong ceritain kesulitannya pernah terjadi gitu. Kalau kesulitan mungkin di awal aku kerja, karena kan kalau menjadi barista ini kan aku memang betul-betul awam nih, nggak tahu lah ini bagaimana, itu apa, itu segala macam pernak-pernik. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Jadi aku tuh cuma dikasih tahu sama head barku gitu, diajarin pelan-pelan dari awal begini gitu kan. Karena ngapal-ngapal barang-barang yang ada di bar tuh menurutku yang kayak kita tuh orang awam bilangnya misalnya kan kayak ini teko masa air ya kan, tapi kalau di bar itu namanya kettle. Terus kita kalau bilang timbangan itu kan timbangan itu ya timbangan gitu kan. Kalau di bar tuh bahasanya ya scale gitu kan. Jadi itu sih kayak misalnya ngapal-ngapal garment segala macamnya, terus ngapal-ngapal cara kita kalibrasi, terus juga ngapalin bagaimana kopi ini diproduksi, berapa lama dan sebagainya, begitu. Berarti itu, dan itu karena pemula kemarin dia ceritanya, dan paling karena beda gitu bahasanya. Dan pastinya setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan. Setelah itu kan jadinya kita lebih santai gitu, lebih paham gitu. Selanjutnya juga nih Chen, kan barista ini juga menjadi alasannya meningkatnya UMKM nih Ce, adanya pekerjaan seperti ini kan. Kalau dari sudut pandang Cici sendiri bagaimana nih mengenai barista sebagai peningkat UMKM? Kalau menurut aku nih banyak pengusaha UMKM ini yang merekrut anak muda untuk meningkatkan standar kualitas UMKM-nya. Tentu karena koneksi anak muda ini kan luas nih ya kan, teman-temannya bisa dipanggil ke kafe untuk datang. Jadi peningkatan kafe sendiri itu bakal naik gitu kan, walaupun kan nggak tiap hari. Terus kalau pendapatan untuk kitanya sendiri tuh ya oke lah, cukup buat jajan lah. Jadi kadang kalau misalnya anak kos ini kan uang mingguan atau uang bulanan itu kan jatah gitu kan ya. Terus kalau misalnya yang suka spend much money itu kan
kurang katanya gitu loh. Jadi kerja menjadi barista itu adalah salah satu alasan untuk mendapatkan penghasilan lebih gitu sih untuk jajan. Iya. Gitu. Tapi itu alhamdulillahnya juga bermanfaat ya. Ada nambah ilmu bermanfaat dan dapat keluargaan teman-teman gitu kan. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Nah, kan Cici udah beberapa lama nih kerja di sini. Pasti dong ada cerita unik gitu atau cerita yang lucu selama Cici jadi barista. Mungkin boleh nih diceritain kan. Sebenarnya kalau ceritanya unik, nggak unik sih. Ini dapetnya ceritanya kayak lucu gitu karena pelanggannya yang unik kan. Jadi kalau jendela ini kan punya customer langganan kan, yang biasanya kalau tiap hari itu datang gitu kan. Jadi kita punya customer yang benar-benar langganan lama lah gitu kan. Jadi kalau di sini tuh bilnya tuh nggak pernah di bawah 50, selalu di atas 50, bahkan bisa sampai 100 lebih lah bilnya itu kan. Terus mungkin karena saking panasnya patokan baru ini gitu ya, jadi bisa dalam beberapa menit itu atau beberapa waktu balik ban cuma sampai espresso itu sih. Terus juga kalau ada lagi nih, kalau ada pelanggan namanya juga, kalau pelanggan ini lelaki ya kan, ya suka flirting lah, ngajak kenalan nih, basa-basi nanyain kakaknya baru ya di sini gitu kan. Berawal dari situ tuh terus ujung-ujungnya nge-follow IG. Ya walaupun kadang nggak dikonfirm ya, Shay. Udah punya pacar. Baik. Berarti untuk pelanggan udah punya pacar ya teman-teman. Jadi gitu ada cerita lucunya atau ada lagi nih? Itu sih aku nggak pernah, kadang ya nggak terlalu memperhatikan pelanggan. Jadi sombong amat. apa yang dibutuhkan itulah yang kita selesai. Nah, selanjutnya nih Cek, kan udah nih tadi nanya motivasi, terus ada pengalaman lomba dan sampai cerita unik nih guys. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin boleh dong Cece ngasih kata-kata nih untuk generasi muda yang kan banyak nih mahasiswa yang takut kuliahnya terganggu karena bekerja atau kayak nggak bisa bagi waktu mungkin. Tapi kan kita bisa lihat nih dari Cece yang sendiri kayak untuk bagi waktu mungkin bisa dikondisikan menurut kepribadian masing-masing gitu kan. Mungkin Yang Cece ada bener. kalimat untuk sobat sosiologi mungkin. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah sambil kerja itu tuh sebenarnya nggak perlu takut ya. Tinggal kita kondisikan gimana jadwal kuliah kita sama lowongan pekerjaan nih. Kita harus pentingin kita tanya dulu ke manajer atau HRD yang mau menerima kita bekerja di tempat tersebut gitu kan. Apakah bisa waktunya dari jam sekian gitu kan. Itu tuh yang di awal harus kita fixkan dulu, baru kita bisa terjun ke dunia kerja. Terus teman-teman juga gak perlu malu buat kuliah sambil kerja, karena ini modal buat kita melangkah ke step selanjutnya gitu loh. Dan juga untuk apa sih malu kan? Dapat uang gak sih? Dapat cuan. Apa yang malu bisa cek out Shopee? Kan banyak nih. Banyak yang mau ditindan gitu kan. Ya itu yang malu gitu. Nah, begitu masukan dari Cece. Mungkin sobat-sobat sosiologi yang dalam hatinya kayak gimana ya gitu kan, udah dapat nih masukan dari Cece-nya gitu. Mungkin segitu dulu podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Ce sudah mau membersamai podcast pada sore hari ini. Dadah sahabat sosiologi. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.